TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini bertemu lagi dengan saya Puriani Dita di Airman Podcast, dan pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai berita yang saat ini banyak diangkat di media-media lainnya. Dan hari ini kami akan membahas mengenai evakuasi Kapolda Jambi yang beberapa saat lalu itu mengalami atau melakukan pendaratan darurat di Pegunungan Kerinci, Jambi. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh tamu spesial saya di Airman Podcast kesempatan ini, yaitu ada Mayor Raffi dan juga Kopda Ahmad. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami di Airman Podcast bisa mewawancarai Anda. Ya, oke, langsung saja ya kita ngobrol. Oke, mengenai tugas penyelamatan ya, evakuasi Kapolda Jambi yang beberapa saat lalu itu dilakukan ya. Boleh diceritakan mungkin untuk pemirsa Airman Podcast ya, mengenai persiapan dan juga mungkin hal-hal yang terjadi di sana gitu. Silakan dengan Mayor Raffi dulu mungkin. Ya. Saya akan bercerita dari awal pelaksanaan kami berangkat dari Bogor. Kemarin kebetulan kami berangkat dari Bogor langsung ke sana. Dari Skadron Udara 6. Skadron Udara. Jadi daripada hari Minggu itu kami dapat informasi dari Komandan Skadron Udara kami, Letkol Penerbangan Ageng, menyarankan kami siapkan untuk personil dan alutsista untuk berangkat ke Jambi. Jadi rencana awal memang kami akan berangkat dari Bogor beserta pesawatnya juga. Tapi lewat satu hari ada perintah terbaru dari Panglima TNI melalui Kepala Staf Angkatan Udara untuk penyiapan alutsista disiapkan dari Lanut Rusmin Nuryadin yang saat itu sebelumnya melaksanakan standby search and rescue di sana. Kemudian untuk personilnya tetap menggunakan personil yang sedang melaksanakan standby SAR, itu hanya ditambahkan satu instruktur penerbang dan satu yang available kebetulan adalah kami. Setelah mendapatkan tugas tersebut, telegram sudah keluar, kami berangkat dari Bogor dengan airline menuju ke Jambi. Oh, jadi menggunakan airline ya, bukan langsung menggunakan pesawat Super Puma ke sana gitu. Dan untuk posisi Super Puma-nya sendiri sudah standby di Rusmin Nuryadin? Iya, saat itu kebetulan kami janjian. Jadi yang pesawat yang Super Puma di RSN berangkat, kami juga berangkat. Jadi ketemunya di Jambi. Oh gitu. Ya, saat itu kami juga tahu kan karena ini butuh waktu yang cepat, biar agak spesial kami minta tolong dijemput juga di bandara. Jadi kita lewat bandara sipil, ya, prosedurnya ya, pesawat langsung dijemput, agak keren gitu sebenarnya. Boleh lah ya, jadi ini kan khusus untuk misi penyelamatan, jadi memang harus ada protokol khusus gitu ya Mayor. Segera kami jemput, begitu kami turun pesawat, langsung kami merapat ke posko untuk melaksanakan briefing di sana. Yang sudah bergabung adalah di sana dari Polri namanya, terus kemudian dari TNI, Basarnas, menyusun rencana pada hari itu, dan dari hasilnya adalah kami diberangkatkan dengan heli dari Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan yang bisnya juga kebetulan di Angkatan Senjaya untuk berangkat pada sore itu. Jadi jam 2 kami landing, briefing sebentar, jam 15.00 kami persiapan melaksanakan pemberangkatan dengan tim dari Pak Ahmad. Pak Ahmad ya. Dari situ mungkin Pak Ahmad akan cerita lagi bagaimana perjalanan. Tapi sebelumnya boleh tahu, itu tanggal berapa tuh Mayor? Maksudnya ketika berangkat dari ATS menggunakan airline sampai di Rusmin Nuryadin, kan kalau kita tahu tuh kan kejadiannya tuh hari Minggu ya? Hari Minggu. Mendarat daruratnya itu kan hari Minggu beliau. Mayor waktu itu berangkat dari ATS tuh Senin ya? Hari Senin. Hari Seninnya tanggal 20 ya. Tanggal 20 kami berangkat dari Bogor, kemudian dapat tiketnya siang, kami jam 12 berangkat sampai di sana jam 14 siang. Waktu setempat ya. Waktu setempat. Kalau untuk Kopda Ahmad sendiri, untuk persiapannya kan, maksudnya ini kan persiapannya berbeda ya. Kalau dari Mayor Raffi itu kan dari ATS harus berangkat menggunakan airline ke sana untuk faktor kecepatan. Kalau untuk Kopda Ahmad sendiri, apakah memang sudah standby di sana atau gimana? Pagi pada saat itu Komandan Lanut Rusmin Nuryadin memberikan pengarahan bahwa segera melaksanakan evakuasi
ada heli jatuh di Jambi malam hari. Pada saat ini jam 7 pagi tim SAR dipimpin langsung komandan batalion, dipimpin langsung kepada komandan batalion, langsung menyiapkan semua alat apa saja yang harus dibutuhkan pada saat melaksanakan evakuasi. Jam 8 pagi kami merapat ke Manggar Charlie untuk melaksanakan pergeseran dari Lanut terus menuju ke Jambi. Jam 9 take off sampai di Jambi, menunggu Mayor Rafi sehingga nanti bersama-sama melaksanakan evakuasi ke Bukit Tamiya. Perbukitan Tamiya Kerinci. Itu posisinya ada di Jambi ya? Di Jambi. Baik, jadi kalau untuk timnya sendiri tuh sebenarnya kan kalau saya lihat selama ini di media ya dan juga di berita-berita itu kan ada dari helinya TNI Angkatan Udara, ada dari Polri gitu. Kalau untuk Mayor Rafi sendiri waktu itu menggunakan NAS 332 Shortuma. Oke, dan pada saat itu apakah semuanya itu langsung menuju ke Jambi atau mungkin ada titik kumpul dulu untuk persiapan atau segala macam atau gimana gitu? Nah, jadi pada siang itu kami sudah tahu informasi. Jadi helikopter yang terlibat dalam misi evakuasi mendarat darurat heli Polri di perbukitan Tamiya itu ada jumlahnya 6 helikopter. Yang standby ya pada Betul. saat itu. Terdiri dari helikopter dari TNI AU, Basarnas dan Polri. Dari Basarnas 1 pesawat, dari Satuan Udara Pencarian Pertolongan, dari TNI AU, dari Skadron Udara 6 Bogor. Kemudian Polri menyiapkan 4 pesawat dan salah satunya ada dari PT Sinarmas untuk bantuan. Pelaksanaan sendiri dari sebelumnya karena kami memang datangnya sore Pak, ya, dan siapnya pesawat dan kru semua pada sore hari itu, dan kebetulan juga di sana kami dibawa langsung oleh Komandan Lanut SMH oleh Penerbang Sigit. Beliau selaku pengendali udara, jadi walaupun posko berperintah seperti apa kepada kami tetap harus mengikuti beliau karena beliau sebagai pengendali udara kami. Dari beliau, karena memang sebelumnya kami datang sore itu, jadi beberapa helikopter sudah melaksanakan pengecekan di sana. Salah satunya adalah heli Polri, sudah pada saat pagi itu memang clear cuacanya, alhamdulillah sudah bisa menurunkan tim SAR-nya dari Polri dengan teknik rappelling ataupun menggunakan tali tanpa harus landing di sana. Kemudian sudah sempat juga melaksanakan dorongan logistik. Saat itu sore itu kami juga berangkat dengan harapan bisa melaksanakan evakuasi itu. Sangat disayangkan saat kami berangkat jam 15.00 itu sampai di sana keadaan tidak mendukung, cuaca awan menyelimuti di perbukitan tersebut, mulai dari badan bukit sampai di ujung bukit tersebut. Bahkan menurut saya lebih daripada ujung bukit itu. Jadi tidak terlihat gitu ya untuk lokasinya atau bagaimana itu, atau sulit bagi si heli itu untuk mendekat gitu. Betul. Kalau prosedurnya sendiri saat melaksanakan pertolongan kami harus insight dengan TKP-nya itu. Kalau tidak insight sama seperti kita mau ke suatu daerah tapi tutupin mata, bisa terjatuh, bisa menabrak sesuatu. Malah jadi yang mau menyelamatkan ini malah jadi celaka juga takutnya gitu ya, karena tidak terlihat. Oke. Tapi dari positifnya yang kami pelaksanaannya gagal itu, Bapak dari rekan-rekan Kopasda juga sudah mengerti medannya di sana seperti apa, kira-kira apa yang harus disiapkan. Kami juga dari segi penerbangan dengan kebetulan dengan Kapten Mega saat itu kita sudah voting ini gapnya di sini, ini bisa dilewatin, ini yang harus kita hindari ketinggian yang bahaya, kecuali visual baru bisa lewat sana. Kalau visual kami lewatin titik-titik yang sudah kami plotting itu daerah agak landai. Jadi seperti yang kita tahu ya, pemirsa RMN TV ini bahwa Mayor Rafi dan juga Kopda Ahmad ini luar biasa persiapannya dan juga hal yang ditempuh ya untuk menuju dari Bogor langsung ke Rusmin Nuryadin sampai akhirnya ke Jambi gitu. Dan kalau boleh saya tahu ini kan tadi kira-kira mungkin untuk jaraknya itu sekitar 15 km ya. Kalau untuk text time waktunya sendiri penerbangan dari titik ke tempat evakuasi itu butuh berapa lama?
Kalau saya bahas masalah jaraknya dulu, dari jaraknya sendiri dari bandara menuju ke TKP itu adalah di 124 nautical mile, ataupun kalau main dari kilometer kan kita di 240-an kilometer. Itu membutuhkan waktu dengan helikopter Super Puma 1 jam 2 menit. Oh, lumayan lama ya berarti Betul. ya, karena kondisi alam juga, terus Betul. juga medannya yang Betul. agak sulit gitu ya. Betul. Oke, kemudian untuk Kopda Ahmad nih, saya juga pengen tanya, dan pasti pemirsa RMN TV ingin tahu ya, secara teknis ini bagaimana persiapannya dalam artian ketika harus mempersiapkan mungkin tandu atau tali atau kesiapan pesawat atau timnya sendiri ini bagaimana? Baik, kami pada saat itu kami standby di PLTA karena lokasi PLTA lumayan dekat daripada sasaran, daripada tempat evakuasi. Jadi kami mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan di TKP, menyiapkan drakbar atau tandu, menyiapkan drakbar sudah disetting karena Bapak Kapolda Jambi atau yang korban ini mempunyai cedera yang cukup serius, seperti di lengan, terus cedera punggung belakang. Patah atau apa? Kalau patah kami belum bisa memastikan kemarin, tapi dia tidak bisa bergerak. Beliau itu hanya bisa tidur, dia bisa baring saja. Makanya dari PLTA kami mempersiapkan alatnya apa saja yang harus dibawa, body harness, terus karabiner pada saat melaksanakan evakuasi. Pada saat turun ke bawah, saya diperintahkan oleh komandan sebagai eksekutor turun ke bawah. Pada saat di bawah dengan kemiringan kurang lebih 40 derajat kemiringan, dan diameter seputaran lokasi sekitar 5-7 meter karena untuk ngangkatnya, ya? karena pohon-pohon sebagian itu dipotong, ditebang hanya ujung sedapatnya saja. Yang penting bisa ada sumur, bisa tempat untuk melaksanakan evakuasi dari bawah. Jadi pada saat saya turun simpan drakbar tersebut, dipindahkanlah beliau dari tempat pertama menuju ke drakbar. Jadi safety yang sudah kami siapkan pada saat itu terpaksa saya harus bongkar ulang karena beliau ya maafkan agak badannya besar. Jadi saya bongkar, disimpan. Jadi pada saat penempatan beliau itu tidak balance, tidak seimbang. Kan untuk menyesuaikan dengan ruginya beliau gitu. Betul. Ya, Ditambah lagi dengan kondisi cedera yang cukup serius, makanya posisi badan beliau agak ke kiri. Sudah sampai, safety saya pasang semua, saya tambah lagi dengan namanya tali webbing, double safe. Jadi saya ikat lagi double di badan, saya ikat lagi. Pada saat sudah ready, saya memberikan aba-aba kepada heli di atas. Terus selingnya diturunkan. Saya masukkan. Pada saat saya masukkan, sudah ready, safety saya sudah pasang, langsung naik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tetapi sekitar 5-6 meter sebelum masuk ke dalam heli itu mengalami perputaran karena diakibatkan tidak balance tadi. Oh ya, cenderung condong ke kiri soalnya. Betul, karena jadi dia posisinya miring. Ditambah lagi dengan angin pada saat itu sudah di atas 10 knot. Jadi tambah lagi sama baling-baling. Iya, angin dari baling-baling. Dan itu maksudnya berbeda gitu ya awalnya, maksudnya pas lagi turun itu kondisi anginnya normal, tidak terlalu kencang gitu. Begitu pas mau diangkat ternyata lebih kencang. Dengan posisi korban tidak balance, jadi mengalami perputaran ya cukup lama, sekitar 30 kali lah. Dan itu efeknya ke bapak apa tuh? Maksudnya kalau apa? untuk Jadi tegang karena harus
pegangin korban gitu gak? Kalau untuk efeknya, alhamdulillah saya sudah terbiasa karena kan saya peterjun juga. Oke. Karena untuk perputaran sudah biasa. Tapi yang saya ini kan, saya suruh tenang Bapak Kapolda, saya tutupin wajahnya menggunakan handuk. Saya tutupin wajahnya menggunakan handuk, terus saya berkata, tenang Bapak, sambil berputar. Karena beliau sudah hanya bisa melihat ini aja, menangis saja kemarin. Iya, karena panik sudah gitu ya. panik. Ini kan stres, tingkat stres juga tinggi. Makanya alhamdulillah pada saat perputaran itu komandan saya selaku jumping di situ cepat memegang drag bar itu sehingga berhenti. Pada saat berhenti saya berusaha menaikkan drag bar dulu. Saya naikkan drag bar dulu, baru saya ikut masuk. Oke, jadi itu posisinya tuh berputar sambil diangkat talinya sambil naik gitu ya? Betul sekali. Luar biasa, itu saya nggak kebayang kayak gimana ya. Mungkin kita yang dalam keadaan sehat atau dalam keadaan baik-baik aja, keadaan lagi nggak apa-apa gitu ya Pak ya, diangkat gitu terus berputar kena angin, itu pasti luar biasa gitu kan, bagi awam gitu kayak saya juga. Orang kita aja kadang-kadang mau coba rappelling untuk orang umum aja kan takut. Betul. Pasti takut ya Pak. Oke, lanjut lagi. Kemudian setelah beliau diangkat nih drag barnya ke heli gitu. Terus itu apakah sudah ada tim medis di dalam situ untuk bisa menangani istilahnya kayak pertolongan pertama gitu di heli? Oh iya, untuk tim medis di dalam sudah ada 2 tim medis, satu dari dokter Bayangkara dan satu lagi dari dokter umum sudah standby di dalam heli. Jadi langsung diadakan evakuasi sama dokter tersebut, meyakinkan apa yang cedera serius apa tidak. Tapi pada saat itu Bapak Kapolda dalam keadaan sadar ya? Sadar atau sempat pingsan gitu? Tidak, dia keadaan sadar. Sadar ya? Sadar. Dan kondisi cenderung stabil? Stabil dan dapat berkomunikasi juga. Oh ya, alhamdulillah ya kalau begitu. Jadi bisa... Tapi komunikasi memang tidak lewat suara, masih dalam kondisi haru beliau gitu, jadi komunikasinya cuma mengganggu atau tidak. Iya, betul sekali ya, luar biasa. Saya juga nggak kebayang kalau ada di posisi seperti itu. Baik, tadi kita sudah mengetahui ya tentang dari Mayor Raffi bagaimana untuk mempersiapkan dari segi kesiapan helikopter gitu ya, lalu dari Kopda Ahmad juga bagaimana kesiapan alat-alatnya gitu. Nah sebenarnya kalau untuk bisa pada level ini bisa untuk melakukan evakuasi, itu sebenarnya dulunya pernah mengikuti pelatihan apa aja sih gitu loh? Silakan, mau siapa duluan nih? Mau Pak Raffi atau Kopda Ahmad? Jadi di Skadron Udara 6 kami memiliki silapi. Jadi setiap tahapan latihan secara bertingkat dan berlanjut. Mulai dari exercise kita melaksanakan pattern, hal yang sangat general flag yang setiap pelaksanaan exercise selalu ketemu pattern. Jadi setiap kemana pun ketemu landasan lagi, yang kurang lebih seperti itu pattern. Terus kemudian berlanjut, kemudian exercise lainnya seperti confine area. Di confine area kami diajarkan di selabinya untuk dapat landing, baik itu di spot yang datar semua sekelilingnya maupun dari spot yang di datarannya adalah lebih rendah daripada spot tersebut, jadi ketinggian dilatihkan seperti itu. Setelah dari CA confident baru lanjut lagi silabinya ke source and rescue. Jadi mungkin pelaksanaannya mulai lebih kompleks. Jadi pelaksanaan dari confine area juga, kemudian pelaksanaan pola-pola searching juga kami dalami di exercise tersebut. Selain itu juga tentunya kami setiap pelaksanaan sebelum melaksanakan proficiency check, kita melaksanakan emergency procedure. Takut-takutnya ya kita semua tidak berharap ya, kita semua tidak berharap kondisi pesawat itu terjadi masalah, tapi kita harus selalu siap apapun yang terjadi emergency pada pesawat, kita harus siap untuk X-nya itu bagaimana. Kita melaksanakan one engine inoperatif seperti dalam hal ini adalah salah satu engine kami gagal berfungsi seperti itu. Terus kemudian emergency system lainnya seperti hydraulic fail, engine fire seperti itu. Jadi siklusnya juga cukup lama dan apabila kami sudah memasuki
lebih dari 300 jam dan Dewan Instruktur merilis seorang penerbang tersebut untuk bisa masuk ke program kaptensi, baru akan naik profesionalisasinya dari co-pilot menjadi ke kapten pilot. Dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya supaya bisa masuk ke level, lanjut lagi ke level berikutnya itu ya. Jadi tidak langsung begitu jadi seorang penerbang terus pasti bisa melakukan segala hal gitu ya. Ada level-levelnya. Dan untuk Kopda Ahmad sendiri gimana? Kalau di Kopasgat harus menjalani pendidikan selama 3 bulan, yaitu pendidikan Search and Rescue, bertempat di Bandung, di Pusdi Kopasgat. Di sana kami ditempa selama 3 bulan, baik itu pertolongan di darat maupun di air. Nah, setelah pendidikan mungkin di batalion, apa yang kami dapat di dalam pendidikan kami aplikasikan di lapangan sesungguhnya. Makanya biasa di batalion bergabung dengan kru heli, kita melaksanakan latihan baik penyelamatan korban di air, pengangkatan hoist pada saat di dalam air, maupun korban di hutan yang kayak kemarin kami laksanakan. Sudah sering, tapi bedanya kalau kami latihan mungkin di daerah aman, di daerah terbuka. Jadi untuk evakuasi itu, evakuasi rasanya mudah. Jadi dia di daerah aman sama terbuka sudah disiapkan apa yang harus. Posisinya di sini pas di tengah. Posisi dia cedera kepala, dia hanya menggunakan jangkar saja, atau dia menggunakan jaring saja. Nah, tapi kemarin alhamdulillah diberi kelancaran karena mungkin sudah sering latihan. Jadi memang hal tersebut sudah sering dilatihkan, disimulasikan gitu ya, Mayor ini, sehingga itu maksudnya ya sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku aja. Betul. Dan kalau misalkan saya boleh tahu ini untuk posisi Kapolda sendiri, kan kemarin kalau kita lihat di video-video itu ya, pemirsa MNTV, itu kan posisinya berbaring tidur gitu. Apakah itu memang karena cedera punggung yang memang tidak memungkinkan beliau untuk duduk atau sandar? Karena kan biasanya kalau penyelamatan itu kan, apalagi dilihat dari kondisinya itu kan dibuat seperti sumur ya, maksudnya hanya dengan diameter 7 meter aja, supaya bisa diangkat gitu. Dan untuk panjang draknya sendiri itu kurang lebih berapa meter? 2 meter atau 3 meter? Jadi akan saya jelaskan dulu metode hoist itu ada beberapa alat yang akan digunakan. Hoist menggunakan kabel sling, menggunakan kabel untuk berupa dia baja dan kabel dia turunkan. Jadi bisa menggunakan jangkar itu untuk korban yang bisa berjalan, tidak ada patah tulang atau tidak ada luka-luka, masih sadar. Karena dia bisa megang untuk keamanan, megang ke jangkar tersebut. Selain itu juga bisa kita pakaikan dengan karabiner dan kawan-kawan untuk safety-nya. Kemudian yang kedua adalah sling net. Ini alhamdulillah mindarit. Kami menurunkan sling net. Kami kalau senangnya menurunkan logistik saja. Tapi yang kami nggak suka adalah menaikkannya, karena biasanya sudah seperti pengalaman kemarin kami di Air Asia, ya jenazah yang kami masukkan situ untuk dipindahkan ke sana. Itu bentuknya seperti apa tuh, Mayor? Sling net jadi kayak kayak jaring-jaring gitu. Net kayak jaring. Seperti jaringnya basket tuh. Modelnya sama seperti itu, tapi dia persegi modelnya. Kalau untuk menurunkan bantuan isinya ya paling makanan, logistik aja gitu. Ya seperti itu. Biasanya itu kalau ya, Pak. Iya. Gitu. Jadi kalau ngangkat itu yang harus menjalik jangan sampai ya gitu. Terus yang berikutnya adalah korban yang mengalami patah tangan pun kami tidak menyarankan untuk pakai jangkar tersebut karena efek dari safety-nya malah bahkan berkurang. Oke. Satu patah tangan pun. Apalagi beliau cenderung kemarin adalah di bagian punggung. Jadi baik penolong pun sudah monitor mereka. Kalau Bapak Kapolda ini tidak bisa dengan jangkar, tidak bisa dengan sling net itu, dan harus menggunakan drag bar itu ataupun tandu itu. Ya, pelaksananya mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya akan jelaskan.
bebaskan karena melihat kondisi beliau yang memburuk, kami berinisiatif menggunakan rakbar dilengkapi dengan safety. Makanya pada saat itu saya bawa juga tali wibbing untuk double safe. Jadi kan kami ini maksudnya tidak mungkin percaya sepenuhnya sama alat 100%. Makanya saya pastikan untuk memegang beliau, Iya, bentuknya memegang seperti di peluk seperti gitu ya? ya betul. Mengantisipasi apabila terlempar apa bagaimana. Makanya saya memastikan setelah saya ikat keliling, saya pegang di antara bahu. Jadi untuk tidak bergerak. Sudah tidak ada gerakan lagi. Cukup saya yang bergerak kemarin. Makanya saya dengan itu saya bilang tenang Bapak, tenang. Alhamdulillah sampai dipegang, naikkan ke atas. Sekali itu ya. Jadi benar-benar safety-nya sudah diperhitungkan sekali. Ya? Betul sekali. Baik. Ini kita berlanjut lagi seperti yang kita tahu juga dari tim ini ya, apalagi tidak hanya dari TNI Angkatan Udara ya, dari Polri juga, dari Basarnas juga, itu sudah menerima apresiasi dan juga penghargaan dari Kapolri. Boleh diceritakan sedikit mungkin di situ kapan dan di mana gitu Kapolri memberikan apresiasi kepada tim penyelamat kemarin? Pada saat itu kita masih di penginapan ya. Kita di PLTA atau sudah bukan, ke resmi? sudah selesai melaksanakan pertolongan. Sudah kembali ke resmi berarti Betul. ya? Oh bukan, masih di Jambi. Oh, masih di Jambi. Dari penginapan di daerah sana. Jadi kami masih di penginapan. Pertama yang dihubungi adalah Kapten Penerbang Mega. Saya itu kan kebetulan memang yang komunikasi semuanya adalah Kapten Mega gitu. Jadi saya juga udah ngomong ke Kapten Mega, Kak kamu komunikasi, saya mau konsentrasi buat pelaksanaannya. Gitu. Jadi bagi-bagi tugas lah, biar sama safety-nya semua seperti itu. Mereka menginfokan kami, Bang, diundang ini Bang ke VIP Room. Kita mau ada ucapan terima kasih dari Bapak Kapolri. Kemudian saya juga menghubungi Damyon, Pas Junaidi dan Pak Ahmad untuk berangkat juga ke sana. Pertamanya menuju Mbak, kita menuju ke posko. Saya kira posko juga ruang VIP itu. Kesasar kita. Habis itu minta tolong bantuan orang dari PNLU itu buat ngantar ke VIP room. Itu memangnya maksudnya yang disebut hanya VIP room gitu, tidak disebutkan misalkan di tempat A atau mana gitu enggak? Enggak. Terus jadi gimana? Udah biasa sampai di posko itu berarti kosong kan poskonya? Posko itu ya masih ada lah, standby juga di sana. Tapi memang terkonsentrasi semua ke VIP room karena Bapak Kapolri juga pada saat itu sekalian mau mengucapkan apresiasi terhadap tim yang melaksanakan evakuasi, juga mau melaksanakan persiapan pemberangkatan untuk kembali ke Jakarta. Dan untuk kegiatan yang penyelamatan ya atau misi evakuasi Kapolda Jambi ini kan seperti yang sudah beredar juga sudah menerima apresiasi ya. Dari siapa saja apresiasinya? Dari Bapak Kapolri, yang karena pertama saat kami selesai melaksanakan kegiatan di sana, setelah selesai di hari Rabunya beliau langsung menghubungkan kami karena pas betul saat itu juga berada di Jambi juga, dan Bapak Kapolri juga persiapan untuk kembali ke Jakarta. Kemudian setelah itu Bapak Kepala Staf Angkatan Udara juga memberikan apresiasi terhadap kami, baik dari kru maupun di tim. Tim saya luar biasa sekali. Lalu untuk kedepannya, kan saya dengar juga ada reward katanya diterima oleh Mayor Raffi dan juga Kopda Ahmad. Boleh diceritakan juga mungkin apa dari rewardnya? Baik, untuk reward, alhamdulillah kami diberikan kesempatan, saya beserta rekan saya satu lagi, untuk melaksanakan tes pendidikan Stukba di Solo. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kelancaran, bisa lolos dan pendidikan ya dari kopral menjadi sersan. Amin, jadi lulus dan lolos gitu ya Pak ya. Amin. Ya luar biasa sekali ya, memang kita sebagai personel dari TNI Angkatan Udara harus selalu siap sedia ketika atasan pimpinan memerintahkan sesuatu hal gitu ya. Betul sekali. Saya pribadi dan juga kami dari tim Airman TV mengucapkan juga terima kasih banyak, dan juga kami sangat bangga terhadap apa yang sudah Bapak berikan untuk bangsa dan negara.
Siap. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kami di RMN TV. Semoga sukses selalu ya Amin. untuk Kopda Ahmad dan juga Mayor Raffi. Ya, begitulah pemirsa RMN TV bincang-bincang saya dengan Mayor Raffi dari Skadron Udara 6 dan juga Kopda Ahmad dari Yonko 462 ya. Ya, Betul. sekali. Ya, semoga ini bisa menginspirasi Anda ke depannya dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda nih selama ini. Apa sih yang terjadi selama misi penyelamatan atau evakuasi dari Kapolda Jambi. Terima kasih sudah menyaksikan RMN TV. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan tentunya lain topik. Salam Swabwana Paksa.